lupa atau jaringan, kemudian tidak sempat dicek lagi jaringannya sudah terkirim atau tidak, itu form kesediaan mengikuti tuton. Nah, kalau tidak sempat mengikuti tuton web, disinilah tempatnya. Nah, tugas mata kuliah, apa yang dimaksud dengan tugas mata kuliah? Mengapa ada tugas mata kuliah dan bagaimana untuk mengikuti TMK ini? Mari kita sama-sama memperhatikan. Kenapa tidak muncul materinya? Mengapa ada apa itu TMK? TMK, tugas mata kuliah, diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak tuweb atau tidak tuton. Tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa yang sepenuhnya melakukan belajar mandiri, tidak tutorial, tidak tuton, hanya difulkan mahasiswa belajar mandiri, belajar sendiri, membaca sendiri bahan-bahan ajar yang sudah diterimanya. Namun diberi kesempatan untuk mengerjakan TMK. TMK itu akan membantu, memacu mahasiswa untuk lebih siap di dalam memahami materi, akan lebih memberikan untuk mahasiswa itu lebih percaya diri di dalam nanti menghadapi ujian akhir semester. Nah, itu fungsinya mengapa ada TMK. Di samping memberi kesiapan kepada mahasiswa, mahasiswa juga dihargai jika mahasiswa mengerjakan TMK, bukan hanya memberi pemahaman, memacu mahasiswa untuk lebih memahami materi itu, tapi mahasiswa itu dihargai lagi. Jawaban itu akan dihargai dengan diberi nilai 30%, nilai itu berkontribusi terhadap nilai akhir semester. Jika mahasiswa itu sudah berusaha untuk menguasai materi dengan belajar mandiri, dengan tugas TMK, nanti otomatis kalau memang mahasiswanya serius di dalam mengerjakan ujian soal atau tes ujian akhir semester itu, maka otomatis jawabannya akan baik, akan benar. Kan tadi dikatakan 30% benarnya di ujian akhir semester, maka TMK-nya itu akan dapat berkontribusi terhadap ujian akhir semester, maka nilainya akan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, mengapa ada TMK? Pada akhir semester mahasiswa harus memiliki nilai hasil belajar, itu yang dicari ya. UT dapat mengajarkan mahasiswa untuk memiliki kemandirian, ya seperti saya katakan tadi, dalam belajar, sehingga datangnya pandemik COVID-19 tidak menjadi rintangan bagi UT dan mahasiswa di dalam menciptakan aktivitas belajar. Nah, adanya keterbatasan mahasiswa untuk berkumpul dan berinteraksi langsung saat pandemi seperti ini, akhirnya UT berupaya menciptakan berbagai alternatif model penilaian hasil belajar bagi mahasiswa. Nah, itulah mengapa ada workshop tugas. Ini tujuannya hanya semata-mata mengarahkan, memacu mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya membaca modul, memahami modul. Pada saat ujian akhir nanti dia akan percaya diri mengikuti ujian, dan yang pastinya berjuang untuk bisa lulus. Nah, bagaimana mengikuti
di TMK tadi teman-teman mahasiswa kan sudah mulai dibimbing oleh ibu dosen kita, Ibu Yuyun. Di sini mengklik www.tmk.ut.ac.id. Nah, mulai mengakses sampai dengan mengunduh soal dan bahan jawaban soal itu nanti ada panduannya. Nanti mahasiswa tinggal membaca panduannya. Di sini bisa kelihatannya soal TMK akan dikirim melalui email atau WA. Pastikan data kontak mahasiswa ini, Adek. Yeah. Pastikan data kontak mahasiswa diaktifkan, jangan dimati-matikan HP-nya. Usahakan yang ada jaringan seperti itu supaya mahasiswa bisa tidak menyia-nyiakan lah layanan yang diberikan oleh UT. Nanti belum sampai di tangan mahasiswa itu ini jadwal kita, Dek. Mengenai jadwal TMK itu kami sudah kirim ke pengurus-pengurusnya. Mudah-mudahan sudah sampai ke mahasiswa. Oh ya, dan sekarang ini nanti Pak Kade akan menampilkan, Pak Kade. Jadi segera Bapak Ibu untuk mengerjakan TMK karena itu kan mudah-mudahan besok sudah dimulai itu. Jadi teman-teman mahasiswa itu kan banyak tugasnya nanti, kalau ada yang 6 mata kuliah, ada yang ditutonkan itu juga ada tugas, ada yang tidak ditutonkan di TMK. Jadi teman-teman mahasiswa kalau itu ada 6 mata kuliah, setiap hari itu harus selesai 1 mata kuliah. Jadi teman mahasiswa ini tidak boleh dulu terlalu banyak bermain, fokuskan dulu menyelesaikan tugas-tugas mata kuliahnya. Ini kan nanti kita sudah mau ujian Desember di tanggal 12. Jadi teman-teman ini tinggal punya waktu berapa ya? Sekitar 7 minggu ya, kalau tidak salah ya, 7 minggu. Jadi usahakan tiap hari harus sudah selesai 1 tugasnya. Jadi dalam 1 minggu selesai itu 6 modul, karena ini kan TMK ini dalam 1 mata kuliah hanya diberi 1 minggu ya, Dek? Iya. Oke, di sini apa ini aplikasi tugas mata kuliah, ini ada aplikasinya, teman-teman dapat perhatikan. Kemudian mengerjakannya, cara mengunduh soalnya ada di sini, kemudian cara mengerjakan soalnya, dan itu nanti cara mengunggah jawabannya. Ini lengkap di petunjuk-petunjuknya ini. Jadi tinggal bapak-bapak teman-teman mahasiswa itu mengklik, sudah semuanya lengkap di situ. Mohon diperhatikan semua petunjuknya agar teman-teman mahasiswa itu tidak ada yang terkendala, lancar semuanya. Usahakan kita memperlancar, menyelesaikan dengan cepat, semuanya cepat selesai. Kita memang itu harapan kita semua, teman-teman mahasiswa punya harapan juga supaya cepat selesai. Jadi dipergunakan waktu sebaik mungkin. Nah, workshop tugas ini bagaimana trik menjawab TMK, baca cermat setiap butir soal, kemudian pada setiap soal tandai apa yang ditanyakan atau apa yang dipersoalkan. Misalnya mempersoalkan tentang konsep atau pengertian, atau prosedur, atau tokoh, atau sejarah di dalam soal itu. Kemudian fokuskan jawaban Anda pada soal-soal yang ditanyakan atau dipersoalkan. Misalnya
konsepnya apa, pengertiannya apa. Kalau memang itu yang dia tanyakan di situ, nanti akan cukup teman-teman memahami. Oh, ini yang diminta tentang pengertiannya. Oh, ini yang ditanyakan tentang prosedurnya. Jadi fokus di situ ya. Oh, prosedurnya. Oh, ini konsepnya seperti itu. Jangan berpikir yang lain-lain dulu. Pikir fokus kepada pertanyaan itu. Kira kita sudah paham semua. Yang penting teman mahasiswa memang niat untuk menyelesaikan soal itu dengan baik, pasti bisa dipahami. Bisa dipelajari. Internet bisa, tapi jangan copy paste, dan di internet itu masih di Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan materi kita, materi yang ada di modul. Ya, karena di internet itu hanya Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa hanya untuk menambah agar lebih paham apa yang dimintakan ini tentang materi ini, tentang soal yang ada di materi ini, ya. Teman-teman, bukan hanya di TMK ya, di THE itu juga nanti seperti itu ya. Bisa lihat buku, bisa, tapi jangan copy paste. Jadi maksudnya begini, dibaca dulu, dicari pengertian dulu, dipahami, sudah benar-benar dipahami. Oh, ini maksudnya, konsepnya ini, teorinya ini. Jadi kalau sudah dipahami benar, soalnya dipahami, materinya benar, tidak salah sasaran, itu seperti itu. Jangan sudah ada waktu sekian hari baru jawabannya tidak benar, padahal modulnya dikasih. Jadi pergunakanlah untuk lebih mengasah pikiran kita tentang materi yang diberikan. Itu kan sebenarnya tujuan utamanya, untuk kita bisa punya kompetensi yang lebih lagi dari materi itu. Untuk menjawab, iya, benar, uraian, benar, deskripsi dalam bentuk deskripsi. Kalau soal matematika kan mungkin ya hitungan atau apa ya. Untuk menjawab TMK, Anda dapat membuka buku materi pokok, ya, atau BMP, atau yang biasa kita istilahkan dengan modul, atau buku referensi lainnya, ya, open book. Tapi di sini mahasiswa harus berupaya, yang saya katakan tadi, mahasiswa harus berupaya memaknai isi bacaan yang merupakan jawaban dari butir soal. Bukan menghafal di sini, harus memahami dulu, karena kalau sudah memahami maka itu akan bisa menceritakan sendiri dengan kata-kata sendiri. Yang penting maknanya tidak melenceng dari makna intinya ya. Kemudian bukan menghafal lalu mengutip atau menulis kembali sesuai yang tertulis sebagai jawaban TMK. Dimintakan sendiri, pasti bisa. Mungkin lagi mau sholat ya, 5 menit ya, seperti itu ya. Ya. Bagaimana Bagus? Gunakan kata-kata sendiri ya, yang seperti saya katakan tadi. Pastinya kalau mahasiswa itu memahami benar-benar, maka mahasiswa itu dapat menggunakan kata-kata sendiri untuk menjawab setiap pertanyaan atau persoalan. Oh ya, latihan dari contoh soal. Mari kita latihan ya. Apa yang kita bahas tadi, di sini ada latihannya. Oh ya, ini bisa kita ambil, ini ada 3 soal ya, ada 3 soal. Ada 3 soal, di sini ditayangkan semacam gambar,
yang ada banjir, lalu ada soalnya di situ dikatakan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, antara lain dijelaskan terkait kemampuan daya dukung dan daya tampung. Jelaskan perbedaan konsep tersebut. Nah, berarti di sini berbicara tentang konsep ya. Tapi konsep apa di sini yang dia mintakan? Konsep apa yang dimintakan? Kita harus fokus seperti itu. Jelaskan perbedaan konsep tersebut. Jadi di sini tentang konsep, fokus tetap konsep, tapi konsep apa yang dimaksud di situ? Tentunya konsep tentang daya dukung dan daya tampung. Oke, di sini ada soal nomor 3, tapi mungkin kita akan mempercepat saja lagi, satu soal saja ya. Atau kita mau bahas juga soal nomor 2? Nomor 2 ya Pak? Bu. Lanjut saja Bu. Lanjut, coba kita, ini kan contoh ya, kita yang pasti kalau kita serius bisa memahami, coba kita lanjut. Ya ini, oh ya ini membahas mengenai soal nomor 1. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, antara lain dijelaskan terkait kemampuan daya dukung dan daya tampung. Jelaskan perbedaan konsep tersebut. Mari kita perhatikan, fokus kita berpikir untuk menjawab. Fokusnya, apa kata kuncinya? Fokusnya apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah konsep. Jelaskan perbedaan konsep tersebut. Kata kuncinya adalah konsep. Kemudian konsep apa? Konsep apa? Konsep daya tampung dan daya dukung. Nah, berarti itu yang harus kita kerjakan di dalam menjawab sesuai permintaan soal tadi. Apa perintahnya? Perintahnya apa tadi Bapak? Jelaskan perbedaan. Berarti bagaimana perbedaan? Nah, berarti di sini menjawab perbedaan dua konsep berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Mungkin begini, Bapak Ibu akan menjelaskan pengertian konsep daya tampung apa, pengertian atau konsep daya dukung apa. Kemudian setelah jelas, teman-teman mahasiswa akan, oh iya ini perbedaannya. Perbedaan antara daya tampung dan daya dukung seperti ini, gitu. Ya. Oh ini contoh soal tugas nomor 2 ya. Perlu kita bahas lagi. Jangan ini pertanyaannya berhadapan dengan globalisasi. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa hal itu bisa terjadi? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya globalisasi? Pertanyaan tersebut sulit dijawab karena terkait banyak hal yang saling tali temali atau saling berkaitan. Ajun Appadurai dalam tulisannya yang diberi judul Disjuntur Difference in Global Culture Economy menjelaskan paling tidak ada 5 unsur besar yang menjadi latar belakang globalisasi. Unsurnya itu, unsur besarnya itu yaitu mobilitas penduduk, revolusi transportasi, revolusi teknologi,
komunikasi, media massa, modal, dan penyebaran ideologi. Nah, berikan masing-masing satu contoh dari adanya unsur tersebut. Jangan kita terkecoh, ada 2 pertanyaan paling atas. Pertanyaan apa itu? Yang pasti di sini berarti fokusnya tentang globalisasi ya. Mengapa terjadi globalisasi? Unsur apa yang menyebabkan adanya globalisasi? Kira-kira seperti itu. Nah, itu. Kita fokus. Kata kuncinya apa? Faktor atau unsur. Faktor, kata kuncinya faktor atau unsur. Kemudian faktor apa? Faktor apa? Globalisasi. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Atau apa pertanyaannya? Nah, di situ tadi kita disuruh memberi contoh faktor-faktor berdasarkan pendapat Arjun. Tadi ada 5 unsur, ada 5 faktor penyebab globalisasi, yaitu mobilitas penduduk dan lain-lain. Nah, ke berapa ya? Tidak salah saya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 5 unsur atau 5 faktor yang terjadinya globalisasi itu masing-masing diberi contoh ya. Nah, mencontohkan faktor-faktor berdasarkan pendapat Arjun. Jadi teman-teman akan memberikan contoh di situ. Itu permintaannya atau itu permintaannya di dalam soal. Sudah jelas ya? Contoh soal TMK. Ini yang contoh tadi kita sudah bahas. Terima kasih. Nah, hanya itu saja materinya. Ini di sini mahasiswa hanya diarahkan agar di dalam mengerjakan soal atau tugas yang diberikan harus fokus pada permintaan soal itu. Jangan salah menganalisis. Kita harus fokus memahami apa perintahnya soal itu, apa yang harus kita kerjakan, apa jawaban dari pertanyaan itu dengan tepat dan benar. Sekian materinya tentang materi TMK. Nanti teman-teman akan diberikan tugas TMK mulai besok. Ya, tolong teman kita Pak Kade akan memberi tambahan penjelasan tentang pekerjaan tentang proses mengerjakan TMK yang akan diproses mulai besok. Gimana caranya, bagaimana teman-teman mendapatkan info lengkap ini supaya lancar dapat mengerjakan dengan lancar, tepat, benar, sesuai waktu. Mohon Pak Kade akan memberi tambahan penjelasan. Silakan Pak Kade. Baik, terima kasih Bu Serli. Di sini saya akan sedikit tentang materinya Ibu Serli ya di tips TMK. Nah, untuk TMK dari hari ini itu sudah ada keluar daftar nama penjaringannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum dapat, nah nanti daftar nama penjaringannya bisa dilihat langsung melalui link yang ini. Ini sudah bisa dilihat ya. Nah, ini adalah banner yang sudah UPBJJ keluarkan. Nah, di sini sudah tercantum jadwal jadwal TMK-nya. Nah, di sini sudah ada jadwal TMK mulai dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Sudah disertakan dengan cara loginnya. Nah, di
siapa tahu di sini di kegiatan ini ada mahasiswa baru, mahasiswa yang semester 1, mahasiswanya itu tidak ikuti layanan Tuton dan tidak dapat layanan TMK. Nah, silakan dicek namanya apakah terjaring dapat layanan TMK. Nah, silakan cek daftar namanya di link berikut yang ini. Nah, untuk proses loginnya, di sini sudah ada petunjuknya juga. Untuk user itu menggunakan NIM dan passwordnya itu tanggal, bulan, dan tahun. Harus pakai garis miring, Bapak Ibu. Nah, tanggalnya garis miring, bulannya garis miring, baru tahun lahirnya yang lengkap. Nah, untuk pengerjaan TMK, itu batasnya 1 minggu ya Bapak Ibu ya. 1 minggu. Nah, saat Bapak Ibu mau mengisi hasil TMK, harus unduh soalnya terlebih dahulu. Kalau kemudian dibaca soalnya, baru diunduh BJU-nya. Apa itu BJU? Buku jawaban ujiannya. Nah, jadi Bapak Ibu di situ diarahkan untuk ngisi covernya, cover mata kuliahnya. Terus yang berikut dilampirkan dengan hasil jawaban TMK-nya. Nanti untuk TMK-nya itu diunggah dalam bentuk file, filenya itu PDF, Bapak Ibu. PDF nanti di aplikasi atau usernya Bapak Ibu sudah tercantum berapa ukuran maksimal yang bisa diunggah. Nah, TMK ini batas waktunya 1 minggu, jadi mohon Bapak Ibu dimaksimalkan waktunya. Terus untuk TMK ini tadi Ibu Sherly sudah sampaikan, bisa lihat buku. Nah, bisa lihat buku, bisa lihat modul. Silakan cari referensinya melalui internet, itu boleh. Tapi jangan ada kerjasama atau plagiarisme. Jadi kalau misalkan ada plagiarisme, si korektornya akan memberikan nilai 0 ke mahasiswa. Gitu. Jadi silakan mengisi menurut pendapat sendiri, berdasarkan modul itu boleh. Nah, sedikit di sini juga saya tampilkan untuk laman TMK ya. Tadi Ibu Yuyun sudah sempat menampilkan sepintas tentang laman TMK nih, yang akan dikerjakan oleh mahasiswa dari hari Senin tanggal 1 November. Silakan untuk diakses TMK-nya sesuai dengan jadwalnya. Di atas juga sudah ada panduan untuk mahasiswa, silakan untuk download. Nah, untuk proses loginnya tinggal diklik saja login untuk mahasiswa. Nah, untuk user itu silakan menggunakan NIM. Kata sandinya itu tanggal, bulan, dan tahun lahir. Harus menggunakan garis miring. Ya, nanti Bapak Ibu silakan coba di hari H-nya, di tanggal 1 November. Untuk Bapak Ibu yang punya teman terus ada registrasi mata kuliah di semester ini, belum ikut kegiatan AW, silakan disampaikan bahwa materinya sudah ada kita berikan, terus dicek-cek ya apakah mahasiswanya ini dapat layanan TMK atau tidak, gitu. Dibantu temannya Bapak Ibu ya, supaya bareng-bareng juga selesainya, dapat nilai yang maksimal juga, seperti itu. Ya, sekian tambahan dari saya, Bu. Terima kasih tambahan dari Pak Kade. Berharap teman-teman mahasiswa sudah cukup mengerti. Kita akan beralih lagi ada lagi materi, dan dalam materi yang berikutnya itu tidak lama kami sampaikan, mungkin sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam kita akan selesai ya. Sebenarnya strategi ini fokusnya ke FKIP. Iya. Di sini kan mahasiswanya kan. Iya. Nanti sekedar saja ya.
saja. Banyak teman PTK, PKP dan PKM strategi. Iya. Baik, teman-teman mahasiswa sudah melihat materinya? Belum muncul Ibu. Belum kelihatan materinya. Oke, sudah Bu, sudah Bu. Oke, mantap. Semoga kita selesai, kurang lebih 1 jam sudah selesai ya. Ya Bu, percepat Baik. saja Bu. Ya, ini materinya tentang gimana strategi mengerjakan tugas pembelajaran dengan program unjuk kerja. Maksudnya ini berkaitan dengan mata kuliah yang praktik berpraktik. Gimana? Tapi teman-teman tidak usah ragu karena jika mata kuliah yang berpraktik itu memang ada di FKIP itu di FKIP di FKIP jurusan Pendas non Penda PGSD PAUD itu memang ada banyak mata kuliah yang dipraktikkan, tapi di situ ada tutornya. Karena semua mata kuliah yang berpraktik, praktikum itu harus bimbingan wajib, jadi ada tutornya. Kalaupun nanti mata kuliah itu yang di Fakultas Ekonomi, ilmu sosial, ilmu hukum, itu pasti ada pembimbingnya. Jadi teman-teman tidak usah ragu karena ada panduannya, ada pembimbingnya. Nah, ini tinggal mahasiswanya, karena pengalaman mahasiswa yang aktif, rajin, mau dibimbing oleh pembimbingnya atau oleh tutornya atau dosennya, tapi kita istilahnya tutor ya. Mahasiswa yang aktif mengikuti pembimbingan, mengikuti arahan, mengikuti penjelasan bagaimana melakukan praktik, dan mahasiswa itu mengerjakan praktik, dan tutornya pun akan membimbing bagaimana pelaporannya. Mahasiswa mengikuti dan membuat laporan dan mengirimkan, itu semuanya lulus. Jadi teman-teman tidak usah ragu, yang penting teman-teman mau, itu saja, karena disiapkan pembimbingnya. Seperti itu. Nah, di sini kita mengarahkan mahasiswa untuk kalau misalnya tuton, jangan lupa aktivasi tuton, karena ada juga pembimbingan lewat tuton. Jangan lupa aktivasi, jangan lupa mengisi form kesediaan. Itu yang kita ingatkan, karena banyak kejadian mahasiswa sudah paham bahwa mata kuliah ini mata kuliah praktik karena ada di katalog. Kami juga nanti akan menginfokan ini mata kuliah praktik. Mahasiswa harus aktivasi, mahasiswa mengisi form kesediaan. Nanti di situ ada pembimbingnya, membimbing apa yang mahasiswa akan lakukan. Di situ saja biasa kekeliruan, bukan kekeliruan apa ya, ya keliru. Tadinya katanya sudah mengisi form kesediaan, tapi ternyata tidak. Jadi ini tolong diingat, kalau mata kuliah tidak praktikum, tidak apa-apa, biar tidak ditutonkan, tidak dituwebkan, belajar sendiri. Tidak masalah, nanti ada TMK-nya. Tapi kalau ada yang praktikum, mahasiswa tolong, jangan lalai. Kalau dituton, jangan lupa aktivasi, jangan lupa mengisi form kesediaan. Hanya itu saja yang bisa saya ingatkan. Kenapa tidak ada materinya? Iya, iya. Nanti mata kuliah yang berpraktik itu kita di UT itu melalui tutornya
memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Itu semuanya untuk memantapkan pemahaman mahasiswa, terlebih dalam agar mahasiswa memiliki kompetensi mata kuliah. Di situ juga akan diukur keberhasilan belajarnya. Mahasiswa agar memiliki kemandirian, kesiapan, dan strategi dalam mengerjakan tugas-tugas unjuk kerja mengajar, misalnya kalau di mahasiswa yang guru, di situ nanti akan dipersiapkan mereka melalui unjuk kerja mengajar. Kalau di perpajakan itu ada pajak 3350 itu yang langsung to web, tidak boleh tuton. Nah, di situ ada pembimbingnya. Yang penting mahasiswa masuk saja, aktif tutorial, aktif tuton, memahami apa yang dibimbing, diarahkan oleh tutornya, kerjakan, buat laporannya, tidak masalah. Karena pengalaman, mahasiswa yang aktif seperti itu rajin, lulus. Jadi tidak usah teman-teman ragu. Sini juga melalui unjuk kerja, mahasiswa itu mengerjakan tugas-tugas dalam program unjuk kerja mengajar dengan baik. Itu maksudnya, dengan baik tentunya bisa menjadi guru yang profesional. Kalau di perpajakan bisa menjadi seorang pajak yang profesional, tidak mengalami kesulitan di dalam mengerjakan tugas-tugasnya di kantor, itu maksudnya. Kalau di akuntansi ada juga itu praktik-praktik diarahkan untuk mengerjakan buku besar atau buku apa namanya itu kalau di ekonomi ya. Tapi itu lewat tuton. Jadi nanti ada teman-temannya ekonomi, jangan lupa nanti dibimbing melalui tutonnya. Ini khusus untuk orang yang FKIP ini, yang PAUD dan PGSD. Kami memfasilitasi mahasiswanya melalui tutor-tutornya. Nanti tutornya yang akan membimbing bagaimana PTK, bagaimana melakukan penelitian, bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang operasional dan lengkap, bagaimana melaksanakan open class dan observasi pembelajaran, bagaimana melakukan diskusi refleksi dan interaktif dan efektif antar guru. Ini memang untuk yang guru ya, tapi kalau yang perkantoran nanti ada panduannya, ada pembimbingnya, jadi saya kira tidak masalah. Mungkin hanya sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan, Pak Kade. Kita akan segera menuju ke materi yang lain, 2 lagi materi, tapi tidak lama, itu hanya 30 menit, hanya pedoman penulisan karya ilmiah. Kalau ada teman-teman yang hukum, ada juga pedoman yang hukum. Teman-teman mahasiswa, mohon jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Kita yang hadir tadi ini ada 80-an orang, jadi mohon mengisi daftar hadir. Sudah cukup saya rasa deh. Pak Rizky? Ya, Ibu, ya, Bu. Mohon kami, kalau dari saya sudah selesai, tinggal mau menunggu kalau ada pertanyaan dari mahasiswa. Kemudian kita lanjutkan dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Itu nanti yang penting juga bagi mahasiswa kita di akhir studinya. Silakan Pak Rizky, saya kembalikan. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Jika ada nanti yang kurang jelas, tidak apa-apa ditanyakan lagi, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dipahami dan ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf juga karena jaringan belum terlalu lancar ini, agak sedikit terganggu ya, kita semua agak sedikit terganggu. Silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Ibu Sherly atas penjelasannya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Untuk TMK, mata kuliah
praktek praktikum tidak ada di situ ya. Jadi untuk teman-teman yang seandainya di semester ini ada regis mata kuliah praktik, terus tidak sempat untuk aktivasi tutor, nanti tidak dapat fasilitas TMK. Gitu. Tetap nanti dapat fasilitas UAS atau THE, tapi untuk TMK tidak dapat itu karena mata kuliah praktek. Jadi seharusnya harus praktek di learning.ut.ac.id. Sambil menunggu Ibu Yuyun, mungkin ada pertanyaan. Halo, Assalamualaikum Pak Rizky. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Ibu. Halo Pak Rizky, saya dengan Bu Dharma yang kemarin ngecat Pak Rizky masalah saya sudah PKL Pak, perpus waktu masih D2, sekarang kan alih kredit di S1. Iya. Oh, tentang alih kredit ya? Iya. Berarti Ibu kan sudah kita mengajukan alih kredit, Ibu? sudah Pak, sudah berjalan 2 semester ini, hampir 3, sekarang masuk semester 7. Begini Ibu, kan kemarin Ibu rencana mau chat saya ulang ya, cuma belum dicat lagi ya. Ya, sudah saya Nanti kirim Pak. Nanti saya arahkan ke PJ alih kredit Bu ya, nanti bisa dikonfirmasi Bu. Oke, nanti kita japri saja Bu ya. Oh iya Pak, siap. Iya. Oke Pak. Dihubungi nanti saya ini kirim saja di kolom chat nomor PJ alih kredit, nanti bisa dihubungi ya. Iya, nanti bisa tanya langsung ke PJ-nya. Ya. Nanti bisa tanya langsung ke PJ-nya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi ya Bapak Ibu. Materi di sesi selanjutnya ini terkait pedoman penulisan karya ilmiah. Jadi ini khusus bagi teman-teman yang suara saya bisa didengar. Halo, iya, Bu, suara iya. Suara saya bisa didengar ya Bapak Ibu jelas? Iya, Bu. Bisa. Bisa Bu, bisa. Mas. Untuk tampilan PPT-nya atau PowerPoint-nya sudah bisa dilihat jelas di ini? Bisa. Bisa ya. Bisa, Bu. Tadi juga sudah dikirimi link materi sudah ada. Baik, untuk materi hari ini terkait dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Ini bagi mahasiswa ini yang sudah semester akhir ya, semester untuk non-pendas ini untuk penulisan karya ilmiah adanya di semester 7. Jadi adanya di semester 7 intinya. Saya sambil ini. Untuk yang mahasiswa semester awal ini masih belum ini ya, tapi untuk
sekedar menginformasikan saja, jadi sekedar untuk memberikan ini saja gambaran kepada mahasiswa yang awal bahwa untuk penulisan karya ilmiah ini kan kalau di UT kita memang tidak ada yang namanya skripsi, tapi di UT itu adanya tugas akhir program. Tugas akhir program itu dia ada ujiannya, itu ujian tulis. Yang tadi saya sampaikan bahwa untuk ujian TAP ini kita masih melaksanakannya di kantor UT Palu. Kalau di ujian sebelum masa pandemik, ujian TAP itu sebenarnya dilaksanakan juga di lokasi ujian masing-masing mahasiswa. Tapi karena ujiannya kita masa pandemik, jadi untuk ujian TAP itu kita secara online tapi dilaksanakan mahasiswanya datang ke kantor UT Palu. Jadi sistemnya itu masih adanya aplikasinya di kantor UT Palu. Jadi belum dilaksanakan di domisili tempat mahasiswa masing-masing. Jadi ini nanti saya coba ini ya untuk SMS. Jadi untuk penulisan karya ilmiah ini sudah satu paket dengan tugas akhir program. Jadi mahasiswa yang semester 7 itu ada mata kuliah tugas akhir program. Nah ini biasanya banyak mahasiswa bertanya terkait tugas penulisan karya ilmiah. Karena kalau di LKM-nya mahasiswa, ini untuk tugas penulisan karya ilmiah ini tidak ada SKS-nya, jadi 0 SKS. Tapi dia satu paket dengan TAP. Jadi kalau TAP-nya lulus atau karya ilmiahnya lulus, otomatis TAP-nya lulus. Tapi kalau karya ilmiahnya di LKM itu BL, karya ilmiahnya antara dia tidak unggah, tidak mengumpulkan karya ilmiah, atau nilainya kurang, di bawah standar, makanya belum lulus. Nah, ini saya bisa makan dulu. Nah, untuk mahasiswa yang non-pendas, bisa saya minta satu NIM, contoh mahasiswa yang non-pendas? Boleh, Kak. Salah satu. Ya, saya minta NIM-nya. NIM saya ya? Ya. 041 8987 8987 43. Ini kita lihat di LKM-nya dulu ya. Agak lambat. Nah, ini atas nama Desi Natalis ya, dari Kabupaten. Nah, ini masih mahasiswa baru ya, Mbak Desi, ini masih mahasiswa baru ya? Iya, Bu. Ini program studinya ambilnya ilmu perpustakaan. Nah, di sini untuk Mbak Desi ini sampai dengan semester 8. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk penulis karya ilmiah itu adanya jatuhnya di semester 7. Nah, ini nanti dia satu paket dengan TAP. Nah, ini yang saya tadi sampaikan bahwa jumlah SKS-nya tidak ada ya, 0. Jadi jangan nanti mahasiswa bertanya kalau BL ini kan belum lulus. Nanti kalau sudah lulus
tapi nilainya nanti tidak keluar. Nanti yang dilihat itu ke tugas akhir programnya, yang ini. Karena dia satu paket dengan tugas akhir program. Jadi karya ilmiah ini membantu mendomplang nilai tugas akhir program ini 20%. Jadi kalau Bapak Ibu mengunggah yang namanya tugas akhir tugas karya ilmiahnya berhasil mengunggah, itu bisa membantu nilai tugas akhir program sebesar 20%. Sebesar 20%. Jadi umpama yang tadinya mungkin tugas akhir programnya nilainya B, tapi karena Bapak Ibu mengupload penulisan karya ilmiah dan nilainya bagus, itu bisa mendomplang ke nilai A. Jadi jangan tidak mengupload yang namanya karya ilmiah, karena itu akan mengurangi nilai untuk tabnya atau tugas akhir programnya. Karena untuk tugas akhir program ini tidak boleh nilainya C- kalau tes. Nanti tolong nanti Bu, mungkin Pak Kadek atau Bu Serli kalau saya salah untuk nilainya. Kalau untuk tab ini tidak lulus itu C-. Kalau C masih lulus, tapi itu dengan nilai standar. Jadi mohon teman-teman, ini penting karena ini pengganti skripsi ya, karena kalau untuk di Unon Pendas itu tidak ada skripsi, ataupun di PGSD itu tidak ada skripsi, tapi penggantinya itu tugas akhir program. Iya, tapi Bu, kalau C- tidak bisa lulus, nggak bisa iya. lulus. Terlalu rendah. Iya. Kalau nilai C paling bagusnya nilai B lah, karena itu karir juga di situ nanti. Iya. Karirnya harus lebih bagus. Makasih. Iya, makasih Bu Ser. Ya, jadi itu tadi bahwa nilai tab itu tidak boleh C-. Kalau C- tidak lulus, paling bagus itu B. Nah, ini untuk penulisan karya ilmiah secara umumnya. Ini penulisan karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat. Jadi pengertian khusus untuk UT karya ilmiah ini adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan memenuhi kaidah. Jadi teman-teman mahasiswa memang tidak ada skripsi, tapi tetap ada yang namanya penulisan karya ilmiah atau penelitian. Jadi teman-teman nanti silakan mulai untuk yang sekarang masih semester awal, ini mungkin bisa jadi gambaran. Jadi teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri untuk siap-siap untuk mungkin bisa melakukan penelitian yang mungkin tidak sama seperti ini ya. Kalau skripsi memang dia harus ada metode penelitiannya lengkap. Kalau untuk karya ilmiah ini dia tidak sampai ke ini ya. Dia cuma hasil penelitiannya saja. Nah, ini karir di UT. Nah, karir di UT untuk bagi mahasiswa, ini khususnya mahasiswa non-Pendas, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum Sosial dan Ilmu Politik. Ini untuk karirnya ini dia meregistrasi tugas akhir program. Jadi dia harus terlebih dahulu melakukan registrasi tugas akhir programnya. Kalau dia tidak melakukan registrasi tugas akhir program, maka tidak akan terdaftar di mata kuliah karir. Jadi karena dia satu paket, jadi harus melakukan yang namanya registrasi tugas akhir program. Kalau di tahun-tahun kemarin untuk tugas akhir program itu, semester-semester ke belakang itu untuk tugas akhir program itu sebenarnya bisa sudah dilakukan registrasi oleh mahasiswa asal sudah memenuhi persyaratan. Kalau sekarang semester dari dua semester ke depan ini
mahasiswa menunggu penjaringan tugas akhir program atau menunggu penjaringan tab. Jadi kalau mahasiswa walaupun dia sudah melakukan apa yang namanya nilainya mungkin sudah bagus semua, tapi ada beberapa mata kuliah persyaratan tab belum lulus, itu belum bisa terjaring tab. Jadi nanti silakan dibaca-baca katalognya, ada beberapa mata kuliah yang dipersyaratkan untuk mata kuliah bisa melakukan registrasi tab. Kemudian bagi mahasiswa yang FKIP untuk mata kuliah karir ini dia satu paket dengan mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP. Jadi kalau untuk mahasiswa yang PGSD, S1 PG PAUD itu dia satu paket dengan mata kuliah PKP. Itu PKP itu adalah mata kuliah praktek. Nah, ini untuk karir dan tab untuk mahasiswa yang non pendas, dia satu paket dengan tugas akhir programnya. Terus kalau untuk yang FKIP dia juga satu paket PKP dengan karya ilmiah. Untuk outline-nya untuk umum karya ilmiah itu cukup sederhana. Itu yang pertama itu judul artikel, terus nama penulis dan alamat email, nama pembimbing dan alamat email. Ini semua untuk outline-nya ini bisa dilihat di panduan karya ilmiah. Jadi pada saat teman-teman mahasiswa masuk di lamannya yaitu karir.ut.ac.id, di situ bisa dilihat ada panduan untuk penulisan karya ilmiahnya. Contohnya seperti ini judul artikel, penulisannya ini judul artikel di atas, terus penulisan nama penulisnya, pembimbingnya, pembimbing di sini itu dosennya, tutornya. Itu kita cuma ada satu. Terus prodi, fakultas, terus institusinya. Nah, ini untuk di karya ilmiah itu sama dengan di penulisan artikel. Jadi karya ilmiah ini sama seperti artikel. Jadi harus ada abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris. Itu harus ada ini. Kalau ini tidak ada, nanti nilainya akan berkurang. Jadi untuk abstraknya wajib harus ada. Terus ada pendahuluan, terus ada metode penelitiannya juga, tapi tidak terlalu ini seperti skripsi ya, ini hanya gambaran-gambarannya menggunakan metode apa. Ini ada isi penutupnya itu simpulan dan saran. Jadi untuk penutupnya itu simpulan dan saran, ini yang berisi nanti hasil atau pembahasan dari artikel yang telah teman-teman tulis. Ini referensi atau daftar pustaka. Jadi mohon kembali kami ingatkan sekali lagi, ini untuk penulisan karya ilmiah jangan di copy paste, karena untuk penulisan karya ilmiah ini pemeriksaannya itu secara sistem ya. Jadi UT Pusat memeriksa itu ada aplikasi yang pendeteksi plagiat. Jadi jangan sampai teman-teman punya penulisan karya ilmiah ini didapat plagiat. Jadi kalau bisa hasil penelitiannya, hasil karyanya mahasiswa sendiri, hasil kajiannya mahasiswa sendiri, jangan mengcopy paste penelitian yang sudah penelitian sama, tapi tolong jangan sama persis. Kalaupun sama, tolong diberi ini tanda kutipan bahwa diambil dari ini biasanya kan kalau menulis itu di belakangnya diberi tanda kutipan referensinya dari mana. Jadi jangan dilupa tulis tanda kutipan atau referensinya, karena kalau tidak menuliskan referensinya di belakang kalimat itu dianggap Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa dianggap plagiat.
Jadi kita nanti coba masuk ke karilnya, ke laman karil. Ini lamannya karil.ut.ac.id. Nah, ini nanti kalau yang teman-teman sudah semester 7 itu silakan nanti buka di laman karil.ut.ac.id. Nah, di sini ada karena kalau teman-teman yang sesi ini tahap 2 ini adalah mahasiswa yang non-pendas, berarti memilih yang karil.ut.ac.id garing non-pendas. Ini silakan diklik. Nah, ini kalau mahasiswa masih bingung dengan penulisannya atau outline-nya, dia punya cara-cara penulisannya, mulai dari daftar pustakanya apa, ini silakan diunduh yang namanya panduan. Di sini akan ada panduan untuk teman-teman mahasiswa. Kemudian untuk karil itu ada batas pengumpulannya. Jadi kayak semester ini yang ada karilnya itu semester ini yang ada karirnya itu batas pengumpulan atau penguploadan karirnya itu sampai tanggal 20 bulan 12 atau bulan Desember 2021. Ini jangan sampai terlewatkan. Karena kalau sudah lewat dari tanggal 20 ini akan secara sistem atau secara aplikasi akan tertutup dan teman-teman mahasiswa sudah tidak bisa mengupload yang namanya karil. Dan akhirnya berdampak pada nilai tugas akhir programnya itu akan berkurang 20% kan, karena ini sebenarnya karil ini sangat membantu mata kuliah TAP-nya. Nah, ini kalau sudah masuk di sini mahasiswa harus melakukan registrasi dulu. Mahasiswa harus melakukan registrasi dulu agar bisa masuk ke loginnya, user sama passwordnya ini. Jadi ini yang kalau yang user sama password dikasih masuk ini yang sudah punya akunnya ya. Kalau yang belum itu harus dilakukan registrasi. Oke. Terus untuk ini juga untuk karil yang di sini ada mahasiswa hukum yang prodi hukum. Ada mahasiswa yang ambil prodi hukum, S1 hukum. Ada yang ikut ini. Karena kalau untuk karirnya mahasiswa yang S1 hukum ini, dia agak berbeda dengan mahasiswa yang ini ya, kayak mahasiswa perpustakaan, ekonomi. Karena dia lebih ke kasus-kasus. Jadi mahasiswa hukum ini harus pergi seperti pergi meneliti ke ini kasus-kasus yang ada umpama di pengadilan-pengadilan. Jadi itu yang kalau untuk yang mahasiswa hukum. Kalau untuk yang ekonomi akuntansi, manajemen atau perpustakaan dia umum biasa saja. Jadi silakan melakukan penelitian atau mulai sekarang membuat merancang-rancang apa yang ingin teliti sesuai dengan kalau sudah kerja bisa mengambil penelitiannya di tempat kerjanya, atau kalau yang belum kerja silakan sesuai dengan jurusannya, judulnya.